kepada teman-teman di Unpad sama Rumah Sakit Hasan Sadikin karena mau berinisiatif dan berdiri untuk memperbaiki masalah bullying pendidikan dokter spesialis. Karena memang kita melihat sampai sudah ada yang meninggal kan waktu itu karena pendidikan dokter spesialis dan yang terpenting ilmu pendidikan tinggi, sehingga ini memerlukan kerjasama antara Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan di Kemenkes agar bisa memperbaiki proses pendidikan dokter spesialis di sini. Dan kebetulan juga Pak Kapolda dan Ibu Kajari bersedia untuk menghadiri sehingga kita bisa sharing pengalamannya dan bagaimana kita bersama-sama mencegah agar ini. Pak, tadi dikatakan Bapak ada aliran dana apa itu Pak? Itu adalah kasus-kasus yang terjadi di Undip kita mulainya ya, dan Rumah Sakit Karyadi ada pendidikan anestesi di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang bekerja sama dengan Universitas Diponegoro. Waktu itu yang ada meninggal, sehingga karena meninggal kita audit, kita lihat semua bukti-buktinya dan terlihat memang ada aliran dana yang besarnya yang masing-masing harus bayar 10 juta lah per bulan karena ada 10 peserta, jadi itu kan 200 juta per bulan ya setahunnya 2,4 miliar. Nah, aliran dana itu kemudian menjadi bukti bagi kepolisian untuk menentukan bahwa memang itu terjadi. Antisipasinya ke depan Pak. Nah, itu yang sebabnya supaya tidak terulang lagi kita bekerja sama antara Fakultas Kedokteran dan juga Rumah Sakit Pendidikan agar sistemnya diperbaiki, konsultasinya juga ditambah, para peserta ini memiliki jalur-jalur komunikasi lain di luar yang sehari-hari mereka lakukan. Kemudian proses belajar mengajarnya kita awasi dengan lebih ketat juga, jam kerja dan jam belajarnya juga kita atur, dan kita pastikan ada tes berkala dari kesehatan jiwa yang bersangkutan agar tidak usah menunggu sampai terlambat kalau misalnya ada tekanan-tekanan yang mereka tidak mampu untuk ya. Pesannya adalah dunia kedokteran itu harus dikembalikan dari rekrutmen mahasiswa. Jadi mahasiswanya standarisasinya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu ada dua ya. Secara akademis dia mumpuni, secara emosional dia baik. Sehingga seleksinya kan harus beda. Seleksi kedokteran sama dengan seleksi ketika masuk akademi kepolisian, akademi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Jadi sangat berbeda karena dia itu memiliki peran dan fungsi berhubungan dengan layanan dan nyawa manusia. Keputusan-keputusan itu menentukan hidup dan matinya manusia. Jadi tidak boleh lagi rekrutmen calon mahasiswa itu hanya didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua. Kan itu yang pertama. Yang keduanya bahwa sudah semestinya pemerintah itu mengangkat dokter-dokter yang sudah jelas memiliki kualifikasi pengabdian yang sangat baik bagi negara. Dia tugas di daerah terpencil, dia tugas di puskesmas, lama, tugas di rumah sakit, itu dia yang masuk dokter spesialis dan kemudian dibiayai oleh pemerintah.